Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya yaitu listrik dinamis bagian 2. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai rangkaian listrik ya. Apa itu rangkaian listrik? Adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rangkaian listrik ini tentunya bisa dibentuk dalam bentuk simbol-simbol. Ada sumber tegangan plus min karena arus mengalir dari potensial rendah ke tinggi ya. Dari tinggi ke rendah tapi elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Jadi secara SI dikatakan arus adalah muatan elektron yang mengalir dari potensial rendah ke tinggi, tapi secara SI dari potensial tinggi ke rendah. Lalu ada sumber tegangan AC, ada resistor, voltmeter, ampermeter, dan tentunya ini adalah saklar. Bisa on dan off. Berikutnya, rangkaian listrik dapat disusun menjadi 2 susun, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri memiliki bentuk saling bergandengan, sedangkan rangkaian paralel bercabang. Ya, kita lihat berikutnya. Kuat arus listrik di seluruh bagian rangkaian adalah sama nilainya. Tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan penjumlahan dari nilai tahanan resistor rangkaian. Ini masih dalam satu susunan seri. Bagaimana halnya dengan paralel? Pada paralel, potensial di setiap tempat adalah sama, kuat arus tentunya sama, kecuali dia dalam rangkaian bercabang, ya. Lalu mencari R dengan 1/R. Bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini dari hukum 1 Kirchhoff dulu ya, bahwa setiap jumlah arus yang masuk adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, berapa jumlah yang masuk ke titik cabang adalah sama dengan jumlah yang keluar dari titik cabang. Ya, di sini hukum Kirchhoff bagian 2 adalah setiap jumlah I di sini harusnya jumlah E ya plus minus I dikali R ditambah R kecilnya adalah 0 ya. Nah, penerapannya nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya tadi dikatakan seri, ini dia rangkaian seri, on akan menyala, off tentunya akan mati. Dengan mencari R adalah R1 tambah R2 tambah R3. Lalu bagaimana dengan paralel? Ini dia paralel. Jika satu off, maka yang lain masih nggak masalah, tetap menyala. Berbeda dengan halnya dengan seri, satu off maka yang lain off. Tapi pada paralel, satu off maka yang lain tetap bisa on. Ya. Berikutnya, di sini jenis-jenis rangkaian ada seri, paralel, ada campuran. Tadi dikatakan bahwa setiap arus yang mengalir pada satu cabang di sini I1, I2, I3 walaupun di sini di titik 1, titik 2, titik 3 ini nilai I adalah sama besar. Tapi pada paralel nilai I bisa berbeda. Begitu juga apalagi pada campuran. Berikutnya, lihat contoh soal di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, maka nilai R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan pada paralel, 1/R total adalah 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nilai potensial pada hambatan seri berbeda. Nilai potensial pada hambatan paralel adalah sama. Baik. Tentukan nilai hambatan total dan kuat arus rangkaian seri berikut. Ya, kita lihat R tentunya tinggal dijumlah 2 tambah 3 ditambah 4 adalah 9. V adalah 9 volt. Maka berapa nilai kuat I adalah V/R atau 9 bagi 9 adalah 1 ampere. Berikutnya, tentukan nilai hambatan total dan kuat arus rangkaian paralel berikut. Untuk paralel, tadi dikatakan bahwa 1/R total adalah 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Sehingga didapat R total adalah 1 ohm dengan tegangan 10 volt. Maka poin nilai I adalah V/R ada 10 dibagi 1. Maka nilainya 10 ampere. Ya. Lalu berapa I1, I2, I3? Karena dia paralel, tentunya setiap
cabang itu memiliki kuat arus yang berbeda tergantung muatan I, tegangan, juga hambatan yang ada di sini. Nah, mencari I selalu V per R. V pada setiap rangkaian paralel adalah sama besar. Sehingga V 10 dengan R-nya adalah 6, 3, dan 2. Jadi masing-masing I akan terbagi karena mereka berada terbagi atas cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. I 10 ampere terbagi atas 3 buah cabang. Berapa? I1, I2, I3 adalah nilai potensial dibagi hambatannya masing-masing. 10 bagi 2, 10 bagi 3, 10 bagi 6, maka poinnya 5, 3,3, dan 1,7. Kalau kita jumlahkan ketiga angka ini, maka akan menghasilkan angka 10 ampere. Ya, berikutnya. Tentukan nilai hambatan total dan kuat arus I pada rangkaian. Di sini adalah hambatan campuran paralel, kita buat 1 per R. 1 per R2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. Didapat R-nya adalah 1, lalu diserikan dengan 4. Diserikan dengan 3, maka didapat 4. Lalu diparalelkan lagi dengan 4, maka didapat 1 per 4 tambah 1 per 4. Maka hasilnya 2 per 4, maka R total adalah 2. Nah, tegangan 16 volt. Sudah langsung bisa kita tentukan nilai I adalah V per R. Jadi 16 dibagi 2 adalah 8. Lalu berikutnya. Tentukan kuat arus masing-masing rangkaian berikut. Di sini karena dia campuran, maka bisa kita cari I1, I2, I3, dan I4. I ini bisa kita cari. Tentu langkah awal yang kita gunakan adalah bagaimana mencari nilai R total pada rangkaian berikut. Tegangan 30 volt. Ada rangkaian 1, 2, 3. Kita cari berapa nilai hambatan ke 3 buah hambatan tersebut. 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60, maka didapat nilai R total adalah 10. 10 dihubungkan seri dengan 10 dan 10 didapat 30. Maka besar I adalah 30 per 30 R total, maka nilainya 1 ampere. Ya. 1 ampere baru kita bisa mencari berapa potensial dia. 1 dikali 10 ada 10 volt, 1 kali 10 ada 10 volt, maka di sini sudah ada 20 volt, maka sisanya ada 10 volt dari total 30 volt. Maka dari 10 volt, 10 per 20, 10 per 30, 10 per 60, itulah didapat nilai masing-masing hambatan atau nilai masing-masing I-nya. Maka 10 per 20, 1 per 2, 10 per 30, 1 per 3, 10 per 60, 1 per 6. Atau kalau dibuat dalam bentuk desimal adalah 0,5, 0,33, 0,17 ditotalkan menjadi 10 volt. Demikian materi listrik dinamis bagian 2 telah Ibu sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.